Oke, sorry ya guys, tadi ada sedikit kendala. Kita lanjut ke tadi ke skimming paragraf itu kita sampai sini ya. Jadi kita ambil garis besarnya aja. Contohnya tadi kan biografi Soekarno. Soekarno itu lahir di bla 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 bla, ini dia lahirnya di sini, dia menempuh pendidikan di mana-mana. Kalian nggak baca dia, oh Soekarno lahir di sini, kalian hafalin itu enggak. Jadi saat membaca menggunakan teknik ini, kalian akan lebih mudah mendapatkan gambaran mengenai apa isi dari bacaan yang sedang kalian baca. Fungsi utama dari skimming ini adalah membaca bisa lebih cepat dan kalian tuh tahu apakah teks tersebut patut dibaca lebih lanjut atau enggak. Contohnya kayak gini. Di pertanyaannya itu ini udah pada tahu kan semua kan tips dan trik menjawab soal reading bahasa Inggris itu kalian harus ke pertanyaan dulu, jangan ke teks dulu ya kan. Nah, udah di situ kalian cerna pertanyaannya, habis kalian langsung ke paragrafnya lagi dan kalian tentu temuin di situ. Misalkan di pertanyaannya itu nanya Soekarno ini menempuh pendidikan di mana. Kalian baca dari awal sampai akhir cara cepat gitu kan. Misalkan kayak oh Soekarno lahir di sini, dia TK-nya di sini, dia SD-nya di sini, SMA, SMP-nya di sini, kuliahnya di sini. Kalian perlu baca nggak dia apa namanya bikin proklamasi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai dari halaman 1 sampai 10 gitu misalkan. Nggak perlu kan cuma sampai kayak pendidikan dia doang. Misalkan pendidikan dia di halaman nomor 2, kalian nggak perlu baca halaman 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi kita tuh tahu apakah teks tersebut patut dibaca lebih lanjut atau tidak gitu ya. Nah, teknik sekarang ada yang namanya skimming dan scanning. Skimming ini udah tadi dijelasinnya teknik yang memungkinkan kita untuk membaca lebih cepat dan mencari tahu apakah teks tersebut patut dibaca lebih lanjut atau tidak. Nah, di sisi lain, scanning ini merupakan teknik membaca yang digunakan ketika sedang mencari informasi spesifik kata kuncinya ya dalam sebuah teks. Contohnya, di sini kalian pernah kan baca nyari kamus gitu, arti dari kamus. Contohnya kayak kalian cari arti dari shining, kalian cari arti di shining di kamus, itu kalian perlu nggak cari di A B C D E F G, kalian langsung ke bagian yang S-nya kan, shining kalian cari S S S S A S B S C S H shining gitu langsung kan, nggak perlu kalian baca seluruh kamus itu kan gitu. Contohnya juga dari 113 orang ini kita tabelin jadi satu dari A sampai Z namanya. Itu kalian mau cari nama aku nih, Davi Nail Alexander. Kalian nggak perlu cari sampai kayak ke yang abjad T, S, F gitu, nggak perlu kan. Nah itu kalau scanning itu kayak langsung ketemu gitu lah. Jadi kalian nggak perlu susah-susah lagi dan aku nggak perlu ngejelasin scanning ini kayak mana contohnya, kan udah kayak tadi gitu ya, kayak kamus, nyari sesuatu di kamus gitu gampang kan. Oke lanjut. Nah, ini dia how to skim the paragraph. Cara-cara nge-skim paragraf biar kita gampang ngebacanya itu dan jawab pertanyaan. Pertama, baca judul. Karena di judul ini biasanya keseluruhan jawaban itu ada di sini. Apalagi di bahasa Inggris, paling sering banget yang namanya paragraf dan di pertanyaan itu ditanya, what does the text tell us about? Teks ini ngomongin apa? What does the writer mean by writing this paragraph, by writing this text gitu. Jadi di judul ini biasanya udah ada keseluruhan paragraf, keseluruhan arti dari paragraf yang ada gitu. Kemarin kan kalian udah belajar main ideas dan apa ya, main ideas lah ya dari passage tertentu gitu. Nah, itu betul baca judul dulu. Biasanya di judul itu ada setengahnya arti dari keseluruhan passage-nya itu. Dan kedua, baca keseluruhan paragraf pembuka. Tujuan dari paragraf pembuka adalah untuk memperkenalkan pembaca kepada topik dari bacaan. Kayak tadi, biografi Soekarno. Biografi dari Soekarno pasti awalnya pertama di mana dia lahir, dia itu siapa,
secara general gitu. Topik utama. Main topik kan kemarin, main topik sama main ideas gitu. Nah, itu di sini juga perlu dibaca biar kita ngemat waktu pas ngerjain soal bahasa Inggris. Karena kalau nggak salah kalian tuh cuma punya waktu 1 menit atau 2 menit gitu ngerjain UTBK setiap soalnya gitu kan. Jadi kalau ngebaca semua apalagi dihafal sangat nggak efektif. Gitu. Nah, tapi tidak ada salahnya jika membaca keseluruhan paragraf agar dapat gambaran yang lebih jelas. Itu kalian kondisiin lah kalau misalkan waktu kalian masih banyak atau kalian masih kurang kurang jelas, bingung, itu kalian nggak apa-apa baca lagi. Tapi kalau udah jelas banget, misalkan kayak teksnya ini ngomongin apa, biografi Soekarno gitu ada di pilihannya. Kalian langsung, oh oke, biografi Soekarno, itu nggak apa-apa. Jika ada subheadings, baca satu persatu dan cobalah menarik hubungan antar subheadings. Jadi kayak tadi nih, biografi Soekarno A, siapa Soekarno itu, gitu, generalnya. Itu subheadings. Subheadings. Habis itu B, pendidikan Soekarno. Habis itu C, masa peperangan Soekarno. Itu kalian gabungin jadi satu. Ini dia ngomongin Soekarno lagi, ini dia ngomong Soekarno lagi, Soekarno lagi. Jadi dia ngomonginnya si Soekarno itu. Kebanyakan paragraf mempunyai ide utama di awal paragraf. Itu kemarin udah dibilangin ya kemarin-kemarin sama Kak Misha. Untuk itu kalian cukup membaca kalimat pertama atau kedua dari paragraf pembuka. Karena kalau di bahasa Inggris biasanya 90% betul kata Kak Misha, paragraf pertama atau paragraf kedua itu, paragraf pembuka kalimat, bukan paragraf juga, mau paragraf itu biasanya ada di situ, di kalimat atau paragraf pertama dan kedua yang memuat seluruh intisari dari apa paragraf itu ngomongin apa. Nah, kalau meskipun begitu perlu diingat juga tidak semua paragraf punya gagasan pokok di awal paragraf. Contohnya kayak ngebahas kayak ngebahas kimia gitu, kimia kemarin itu kalau nggak salah ininya di akhir deh, dia ngebahas tentang bagaimana kimia itu satu senyawa kimia dan senyawa kimia lainnya itu berinteraksi dan membentuk senyawa kimia lainnya gitu misalkan. Nah, itu bisa juga di akhir-akhirnya, di awal-awalnya cuma dijelasin doang. Kimia ini adalah ini, kimia ini adalah ini, senyawa kimia ini, bla 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 bla. Di akhirnya dijelasin mereka tuh bersatu kayak gini dan ini gitu. Tapi biasanya kembali lagi di awal biasanya. Jadi perlu diingat bahwa subheadings, judul dan kalimat pembuka, paragraf pembuka itu sangat penting, Bang. Dan last but not least, baca paragraf kesimpulan secara menyeluruh, karena pada dasarnya paragraf kesimpulan telah merangkum keseluruhan isi bacaan. Nah, ini sengaja aku taruh di terakhir, itu kenapa? Karena biasanya UTBK ini pinter, LTFPT ini pinternya, mereka nggak bakal ngasih paragraf kesimpulan. Biasanya di-cut atau dijadiin kayak, klimaks gitu, klimaks dari biografi Soekarno ini, dia meninggalnya di mana dan apa. Jadi biasanya kalau misalkan kalian mau menerapin yang terakhir ini aku kurang saranin ya karena biasanya nggak ada dan aku benar-benar saranin yang ini tujuan dari yang paragraf pembuka sama subheading itu. Sampai sini ngerti semua nggak, apa ada yang mau ditanyain? Halo. Paham, Kak. Oke oke oke. Nah ini contoh soalnya, ini contoh soalnya BTW aku ngambil dari kelas 10 apa 11 ini ya, kalimatnya nggak terlalu advance banget karena maksudnya nanti kalian kan malah susah gitu, malah pusing. Tapi aku saranin juga perlu perbanyak bacaan tentang kayak word-word yang advance gitu ya, karena biasanya ini nggak keluar di LTMPT kayak teks-teks mudah kayak gini. Biasanya soalnya itu benar-benar bikin pusing gitu vocabulary-nya. Kayak ini contoh soal ya. Nah, nih, wait, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, nih, contoh soal pertama, what the text tell us about? Kita balik A, riding a huge animal. B, Octaris holiday experience. C, tourist destination in Lampung. D, watching elephant attractions. Kita balik lagi.
kita nggak perlu baca semuanya ya, kita cuma perlu lihat generalnya. Di Ririn, ini berarti surat kan ya? Ini berarti surat si Ririn dari si Oktari ke Ririn. Dia ngomongin last holiday. Di sini udah jelas banget ya. Last holiday berarti dia ngomongin holiday si Oktari ini. My brother and I visited bla bla bla. There are many tourist destination, banyak tempat wisata gitu, dari contohnya kayak kebun binatang, taman air, Waikambas gitu. Jadi mereka ke Waikambas. Di Waikambas itu dijelasin dari Lampung ke Waikambas gimana mereka perginya gitu. Di sini pokoknya langsung aja kalian artiin secara cepat gitu ya. Nah, biasanya ngartiin secara cepat ini dilatihnya juga soft skill. Kalian sering baca buku. Dulu tuh kan udah sering dikasih sama Kak Rani. Nanti kalau kalian ini minta lagi aja ke kita, tutor gitu. Nah, ini we were lucky because the elephant, di sini dijelasin di Waikambas tuh ngapain aja. Ya kan? Tuh, lihat. The ball was larger than one another in football. After that, we watched other attraction. My brother had a ride on the big animals, but I didn't. I was too nervous to do it. Nah, habis itu akhir dijelasin, oh ini pulangnya. Kalian cuma cukup perlu bahas at 4 p.m. we return to Bandar Lampung. Udah, pasti kelihatan banget. Pertama, last holiday my brother and I, oh berarti dia pergi ke wisata. Waikambas is it took 3 hours, udah sampai sini aja, kalian tuh udah cukup gitu. Berarti di graf kedua ini dia bahas tentang trip dia, bagaimana dia ke sana sama keluarga dia. Di ketiga ini, we were lucky to visit the place on the weekend because the elephant football show is now held on weekends. The show was great. It was amazing to see such big animal running and kicking the ball. Berarti di sini dijelasin gimana dia ke pas di Waikambasnya. Dan yang terakhir at 4 p.m. we return to Bandar Lampung. Udah sampai di sini aja. Kalian udah bisa tarik kesimpulan. Oh ini pulang akhiran. Habis itu lanjut ke kanan. Ini apa jadi ini yang ada nggak yang bisa jawab? B. Yang B, betul. Wih, pinter kan? Pinter. Nah, itu sebenarnya kalau untuk bahasa Inggris ini kalian nggak perlu sampai kayak pusing-pusing amat ngertiin gitu. Kayak misalkan, aduh gue ini nggak bisa vocabulary gitu apa gimana. Pede aja gitu. Ya nggak? Udah dilihat ya berarti di paragraf pertamanya juga udah langsung, ini nggak sih, langsung bisa jelas dilihatin. Last holiday, berarti holiday si Oktari ini. Dua, how did the writer reach Waikambas? By, nah udah kan kalian kalau udah baca soal itu, by apa? Kalian perlu nggak baca ini semua? Nggak perlu kan? By apa? Kalian cari aja kalau misalkan ada, kalian cari aja ini. Nih, mau itu dari car, bus, bike, animal. Kalian cari aja di sini. Apa? Ada nggak sih kata-kata paragraf yang memuat 4 kata itu? Di kedua, dan tadi kan kalau udah baca secara general, oh yang kedua berarti kedua ini tentang bagaimana dia kesananya. Yuk kita cari lagi. By car, ada kan car, langsung aja tulis car gitu, gampang kan. Terus yang ketiga, I hope you can visit it. What does the word it refer to? Yuk nih kita cari aja, kan dia bilang nih di sini, ini diambil langsung, kalau ada petik dua ini kalian udah tahu lah ya, ini diambil langsung dari paragraf yang ada di sini. Kalian cari aja, I hope you can visit, I hope you can visit it. Kalian cari sini, I hope you can visit, ada nggak ya, ada nggak ya, ada nggak ya. Sampai bawah sini, I hope you can visit it too in the future. Jawabannya apa? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Nih, I hope you can visit it. It-nya ini siapa? Dari Lampung, Kak. Masih ini ya, nih ini pertanyaannya ini. I hope you can visit it. Waikambas. Nah, betul tuh. Nida ya tadi yang jawab. Betul-betul. Waikambas. Wait, ini
Udah beda ya screen-nya. Sorry. Wait ya teman-teman. Oke, udah nih, sabar. Aku share screen lagi. Sorry. BTW maaf ya, ininya banyak. I hope you can visit it. It-nya di situ, kita lihat lagi. Aduh, masih ini ya. Nah, I hope you can visit it. Kita lihat lagi, mungkin masih banyak yang ini ya, karena bacanya secara cepat mungkin, jadi terlalu cepat gitu. Kita lihat lagi, ini Oktari ngasih pesan ke Ririn. Let's holiday. Holiday-nya ini ngapain gitu kan. I visit our grandparents in Bandar Lampung. Memang betul di Bandar Lampungnya ini aja, tapi bukan berarti, tadi kan aku bilang bukan berarti dari pertama ini bisa langsung kita simpulin gitu. Jadi bacanya secara cepat lagi. Oh, ke Bandar Lampung ketemu kakek neneknya gitu. Terus banyak turis destinasi kayak museum, pantai, tempat kayak water park gitu, kayak taman air gitu ya. Kayak di LW itu ada, di LW, kalian bukan dari Lampung semua ya. Sorry. Dan Waikambas. Nah, Waikambas ini salah satu tempat turis wisata di Lampung yang viral gitu. Kalian bukan dari Lampung ya, aku lupa, sorry. Nah, during our visit, we decided to go to Waikambas. Meskipun di kalimat pertama dan kedua ini, line pertama dan line kedua ini inti sarinya, tapi kita harus cari gitu, jangan kekecoh. Biasanya LTMPT itu pinternya kayak gini. Kayak tadi kayak gini. Misalkan pertama kita udah pasti kan ini, oh ini Bandar Lampung, udah pasti jawab Bandar Lampung. Nggak tahunya di sini, memang banyak juga yang kekecoh kayak gitu. Banyak juga di try out yang ngomong kayak pas jawab pertanyaan gitu, oh ini. Saya yakin banget, ternyata pas dibahas lagi itu, oh iya ya, apa ini, oh iya ya. Itu we decided to go to Waikambas. Jadi dia kemana liburannya? Ke Waikambas. Jadi I hope you can visit it in the future. Dia visit juga. I hope you can visit it too. Aku harap kamu juga bisa ngunjunginnya. Ngunjunginnya itu kemana? Ke tempat si Oktari yang udah kunjung. Oktari ngunjungin kemana tadi? Ke Waikambas, bukan ke Bandar Lampung gitu. Jadi jangan kekecoh ya teman-teman. Oke, lanjut. Contoh soal lagi. Nah nih, ini yang tadi aku ngambilnya agak biasa aja ya. Yang kedua ini lumayan agak sulit menurut aku sedikit untuk kalian vocabulary-nya. Yang pertama, what is the text about? Ada yang bisa jawab nggak? Yang pertama ini apa? Teksnya ini apa? What we should wear at school? C, Kak. D, Kak. Yang D, Kak. The importance school uniform. Iya betul yang D. Tapi tadi yang jawab yang C itu sebenarnya benar, tapi tidak tepat gitu ya. Kan kita carinya yang paling tepat, tapi udah bagus kok. Ini Nida ya tadi yang jawab. Yang tadi jawab D itu Yasmin sama Sinta ya, bagus. Nah ini kita baca dulu, school uniform, another good lesson. School uniform is special clothes worn by all students of a particular school. Jadi pokoknya di pertama ini dibahas, ini pre-paragraf ya, aku nyebutnya ini pre-paragraf, paragraf pertama, tapi lebih ke nganterin buat paragraf pertama. Gitu. Sebenarnya ini bisa dibilang paragraf pertama, tapi kalau menurut aku paragraf pertama, kedua, ketiga tuh ini yang benar-benar ngejelasin. Tapi kalau di hitungan bahasa tetap 1, 2, 3, 4.
Nah, first of all, Notre Dame's Department of Sociology produced a study in 1989 concerning school uniforms. Their finding using 10th grade students showed that uniforms have no direct effect on substance abuse, behavioral problems, or attendance. It also claimed a negative effect on student achievement for those students considered pro-school. Jadi di pertama ini dibahas tentang general meaning, tapi lebih ke negatifnya ya. Lebih ke negatif. Kedua, dia bahas tentang uniform helps to create a strong sense of school status and a sense of belonging to particular community. Jadi kedua dia ini bahas tentang apa gunanya tapi lebih ke identitasnya. Jadi sebenarnya yang B ini betul tapi tidak tepat. Yang ketiga, finally, uniform acts as a social leveler. Mungkin kita semua udah pada tahu ya, social leveler itu penyama level, penyama kasta gitu. Jadi kalau misalkan di sekolah kan gak ada yang kelihatan tuh bajunya yang lebih bagus yang mana, yang ini lebih mana. Jadi kayak sama semua gitu. Jadi gak usah dibaca pun ini semua, kalian udah bisa tahu ini tuh penyama gitu. Dan betul kan, ini for to save the money for school. Ada yang timpang tindih gitu ya, maksudnya kayak nggak sesuai, kayak banting banget gitu yang apa students yang ekonomiknya di bawah rata-rata gitu. Jadi the importance of school uniform. Jadi di paragraf kedua dan ketiga ini dijelasin gunanya. Di pertama ini dijelasin general meaningnya walaupun ke arti negatifnya gitu. Yang kedua, lanjut ke yang kedua ya. In institution without uniform students, one will be regarded poor because he or she apa yo? B, Kak. Apa? C, Kak. Bebek apa cicak? C. Yuk kita cari lagi ya. Finally uniform act. Ini dia nanya kan di institusi-institusi pelajar itu kenapa kalau student nggak pakai seragam itu dia bakal dicap sebagai miskin. Karena kita cari dulu ini institution without uniform, competitive and worry endlessly about their appearance and the clothes they should wear. Pupils without expensive designer clothes and trainers may be singled out. Dan yang betul itu adalah yang C. Betul. Karena di sini dijelasin kan stigmatized as being from poor backgrounds. For this reason, many parents prefer uniform as they save them. Ini their money ya, bukan the money. Their money on buying clothes for school wear. Jadi betul kata siapa Nida tadi. Di sini udah bisa dilihat mana tadi? Pupils without expensive designer. Pupils ini pelajar tapi bahasanya lebih ke advance lagi. Nah, makanya itu biasanya kayak gini bahasanya kalau di UTBK. Jadi kalian harus sering baca gitu. Jadi banyak referensi sama vocabulary. Gitu ya. Dan langsung aja kan kalian tulis C. Nggak usah kalian lihat, oh D ini salah karena itu ngabisin waktu gitu. Udah ketemu jawabannya, langsung coret aja C gitu. Nah ketiga gini, ini paling sering pertama dan ketiga ini paling sering. Misalkan kayak, oh it-nya ini apa? All-nya ini siapa aja? All-nya all students nih. Habis itu it-nya ini siapa? Pertama ini what is the text about ini udah pasti keluar, nggak mungkin nggak ada keluar. Mau kalian paketnya itu ada 100 paket gitu, A, B, C, D, F, G, H, I, J, sampai 100 gitu, pasti ada ini. Ya tapi pembedanya teksnya, kalau teksnya beda ya jawabannya juga beda gitu, nggak bisa nyontek lah. Nah yang ketiga ini ada nggak bisa jawab ini it-nya apa? Kak, uniform. Oke yuk kita cari ya. Ini kan udah tanda kutip, ini udah aku jelasin ya tadi. Langsung cari aja yang sama kayak gini. Ada nggak di sini S, langsung cari S saja ya, kalau nggak S-nya gitu. S mana ya? S. Nah nih ketemu kan? Baru berapa detik tadi? 5 detik langsung ketemu as such it
promotes discipline and helps to drive up academic standards, which is why a uniform blah, blah, blah. Berarti yang ketiga ini udah bisa kita lihat apa dia? Ada yang bisa tahu? Yang E, bagus. Nah, di sini juga udah kelihatan kan tadi kalimat pertama, judul. Habis itu ya kayak gampang aja nggak sih? Secondly, uniform helps to create. Secondly, uniform. Di sini dijelasin uniform ngebantu buat bla 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 bla. Dan itu juga itunya balik lagi ke subjek yang pertama, subjek atau objek yang pertama. Nggak mungkin kan itunya school. Karena kan school nggak dibahas sini, yang dibahas uniform. Biasanya di pertama sini, betul kalian. Itu udah pinter semua. Nah, di last paragraph is about, kalau udah last paragraph ini, kalian perlu baca 1, 2, 3 ini kan ya. Langsung aja nih. Tentang apa? Ada nggak? A, Kak. Oke, ada lain? Wait. Kak. Betul, yang iya teman-teman. Tesis ini nih kayak rangkumannya gitu. Rangkuman si penulisnya ini. Penulisnya ini ngomongin apa gitu kan. Kayak suggestion, arguments, reasons itu dijadiin jadi satu, jadi tesis. Kalau general statement ini pasti di awal nih. School uniform itu adalah baju yang dipakai semua murid di sekolah tertentu gitu. Uniform, the uniform of a school may differ from others. Sekolah seragam satu sama lain itu biasanya beda. Ini alasannya kenapa kita harus pakai seragam gitu kan. Nah, dijelasin di sini itu artinya general statement. Pokoknya general statement itu biasanya selalu pertama, selalu 99% pertama. Kalau general statement, kayak misalkan kalian mau ngasih tahu apa gitu, kan kasih tahu dulu gambarannya gitu apa gitu kan. Nah, tesis ini kayak rangkumannya. Rangkumannya itu biasanya conclusion-nya kalau di bahasa biasanya, tapi ini balik lagi LTMPT, UTBK biasanya ngasih soal yang kayak ngasih vocabulary yang kayak gitu, yang sulit. Makanya itu ganti intinya aku bilang buat kalian untuk belajar banyakin vocabulary kalian, baca-baca gitu. Oke, lanjut. Oh ini. Nah, ini sekilas ini antonim ya, teman-teman. Oke, ada nggak yang bisa jawab ini? What is the antonym for many di sini tadi? Wih, nah. Mungkin nggak usah aku kasih tunjuk ininya lah ya, paragrafnya. Langsung aja, ada nggak yang tahu many ini apa antonimnya? D, Kak. Little, Kak. Little. Benar, Fail, tapi belum tepat. fail. View, View. Kak. Ya, betul, few. Nih, jadi numerous ini sinonimnya dari many. Kata lebih fansnya dari many. Numerous ini banyak gitu. Countless ini tidak terhitung, banyak juga. Biasanya countless ini nggak langsung laju. Countless misalkan kayak, oh my man is countless. Tugas gue nggak habis-habis nih. Tugas gue kayak tak terhingga tuh biasanya bahasa agak alay aja, sarkasme gitu. Countless ini kayak banyak banget gitu. Few ini sedikit. Nah ini kan few, many ini banyak. Few sedikit. Kalau little bisa, tapi nggak tepat gitu. Kita nyarinya selalu yang tepat. Makanya itu banyak banget orang di pas UTBK yang selalu, apalagi tryout gitu. Kalau UTBK kan kita nggak bisa nih ngelihat gitu apa-apanya. Aku sendiri pun sering gitu pas ngerjain soal bukan UTBK ya, tapi kayak bla 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 gitu. Aku ini kayak little ini. Gak taunya pas dilihat lagi, oh iya ya, view. Minus ini nggak mungkin lah ya, udah tahu sendiri lah minus tuh kurang gitu. Nah, jadi
Few ini sedikit. Perbanyak lagi ya vocabulary-nya, tapi jadi udah bagus kok, udah banyak yang berani jawab. Terus, Kak, apakah kalau di... Oh iya, sorry, aku belum baca teks chat box, sorry. Much, kalau much itu masih ke many. Masih ke many, cuma wording aja yang beda. Much itu banyak, tapi much ini bisa dia work as adjective yang menyatakan suatu sifat. Misalkan kayak, there's too much emotion, there's too much rain, there's too much water, gitu. Kayak apa ya, kalimat keterangan gitu. Kalau little antonimnya ya udah pasti big gitu. Enormous juga bisa. Ini enormous, enormous gitu aku ketik ya. Itu gede, kalimat advance-nya gede ya, big itu enormous. Itu enormous itu ya. Nah, yang kedua ini, what is the antonym for the... Nah, ini biasanya sumpah kalian harus banget perhatiin. Biasanya di UTBK itu, much itu sesuatu yang bisa dihitung bukan enggak? Nah, iya, tidak pasti. Tidak pasti maksudnya kayak there's too much assignment. Banyak tapi berapa gitu. Enggak ada kan? Enggak bisa ditentukan gitu. Tapi bukan berarti countless juga ya. Bisa dihitung, cuma bahasanya aja yang banyak nih tugas gua gitu. Tapi bisa kok dihitung. Oke. Nah, ini biasanya sering bener ya nih. Ini sering bener. What is the antonym for the fourth word in paragraph 2, line 3? Ada yang bisa nggak ngertiin ini apa? Pusing kalau udah kayak gini. Belum, Nak. Belum. Mandi dulu terus makan. Baru belajar. Nah, itu betul ya kata Sinta. Itu many untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Contoh buku, pensil, dan much untuk kata-kata benda. Many untuk bukannya itu. Gitulah pokoknya ya. Gitulah pokoknya ya. Aku seingat aku sih ketut deh, tapi kayaknya betul dia deh. Betul dia. Soalnya many itu bisa dihitung, much tidak bisa dihitung. Iya betul, kayak there's too Ya, much benar itu, assignment. Vin. Nah, betul ya. Itu Kak Rani ya, backup aku. Thanks Kak Rani. Nah, di yang kedua ini, Kak, itu nomor 2, cara nentunya berarti kata keempat di paragraf 2, baris ketiga. Betul ya, Fani Putri, pinter. Fani. Nih, untuk nomor 2, nih aku tunjukin ya. Itu kan dari ketik Fani ya, kalian tinggal nyari aja yang mana. Antonimnya. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Nih. Udah ada yang tahu belum apa yang ini? Apa? Katanya apa? Katanya aja, bukan antonimnya. Live bukan, Kak? Iya, left. Nah, itu kalian harus tahu ya apa susunan suatu paragraf, misalkan kayak paragraf itu paragraf, PH itu paragraf, lain baris, word itu kata. Nah, berarti kata keberapa, ini keberapa. LTMPT itu biasanya kayak gini. LTMPT itu sepintar-pintarnya kita, pintar mereka lagi gitu. Itu udah absolut teman-temannya. Jadi biasanya kayak gini nih sering. Nah, left berarti antonimnya apa? Stay, Kak. Stay, bagus. Kalau past ini melewati, grab ini ngambil, stay itu tetap, tinggal. Kalau left meninggalkan, kalau day mark menandai, stubborn itu keras kepala. Oke. Ketiga. Apa nih? Langsung aja nih, bisa nih. Nggak perlu ke Unshow. Anshow bukan, Kak? show. Ya, oke. Ya, karena kan udah ini ya, an sama show-nya. Kalau realize itu menyadari, determine menentukan. Boleh ya kalian tambahin ke
daftar vocabulary kalian determine menentukan, occur terjadi, affiliated terkoneksi itu. Ter-affiliate gitu loh, misalkan kayak aku dan Nida dan Kak Rani gitu, keluarga dari BBP gitu. Terkoneksi gitu. What is the antonym for the adjective line 11, 10 word? Berarti apa nih? Apanya apa? Apanya apa? Ada yang tahu nggak? Kata adjektif di baris ke-11, kata ke-10. Oke, yuk kita cari. Tua gapat ma 6 jupan lan lu las. Ke-10 apa tuh? Dan oh ya teman-teman, ini tidak dihitung ya, tidak dihitung line. Dari awal aja. Oke? Udah ada yang ketemu belum apa? Larger bukan Kak? Iya, large. Larger berarti antonimnya dari large adalah, Tiny bukan Kak? iya betul, tiny ya, bukan Tiny. tiny. Nah, enormous ini kayak aku udah bilang tadi ya, banyak gitu. Kalau tiny kecil, narrow ini tumpul ya kalau nggak salah, ample ini pemalu kalau nggak salah ya, aku juga lupa ini dua ini. Extend ini memperpanjang. Tuh. Nah, yang terakhir ini, what is the antonym for the word before experience? Nah, ini juga biasanya nih, pokoknya kayak ini, nomor 2, nomor 5, nomor 4, LTMPT sering biasanya kayak gini. Mereka nggak kayak nomor 1 sama 3 ini. Apa sih antonim ini? Apa sih antonim ini? Jadi kita harus nyari dulu. Nah, kalau kayak gini berarti namanya bukan skimming, tapi scanning. Ya kan nih, coba kita lihat lagi apa tadi sih tadi soalnya lupa saya. What is the antonym for the word before experience? Berarti kita harus nyari experience saja, iya apa iya? Iya kan? Kita cari langsung ke experience. Ini namanya scanning, nyari experience doang. Mana experience? Di bawah sini. Sebelumnya apa? Before experience berarti interesting. Interesting antonimnya adalah, yo apa nih? Nggak ada yang tahu ya? C, Kak. Oke, semuanya mungkin jawabnya C ya di sini. Betul Faradita, yang A ya teman-teman. Tapi udah bagus kok udah berani jawab gitu ya. Kalau fascinating ini dia memukau. Memukau kayak kata lainnya aja, memukau gitu. Kalau kalian cari gitu artinya ini fascinating ini memukau. Tempting ini menggoda. Mortifying ini memalukan. Memalukan atau mematikan gitu. Kayaknya sih memalukan. Nah, kalau alluring ini kayak mengiring. Alluring ini mengiring gitu. Nah, dull ini bosen. Artinya bosen kayak basi gitu. Kalau arti ekspresi Indonesia, basi gitu. Pokoknya kalian harus tahu yang kayak gini ya. Soal nomor 2, 5, 4 ini sering banget biasanya di LTMPT, nggak kayak nomor 3 dan nomor 1. Tuh. Jadi harus kalian kenali juga contoh-contoh soalnya. Oke, selanjutnya. Nah, tugas kuis ya, bukan tugas ini, kuis. Nah, ini aku limit ya waktunya teman-teman, 13 menit nih. Karena kan ini kan kita skimming paragraf, jadi nggak perlu lama-lama baca. Dan aku limit ya. Nih, aku share screen dulu mungkin ya. Ini aku kasih link tugasnya. Wait. Wait ya, agak lama ini.
Oke, bisa diisi ya teman-teman. Berarti 2019 tutup ya. 13 menit. Ya, semangat, semangat. Oke, ini aku share ya.
3 menit lagi ya teman-teman, semangat.
mungkin udah ya. Di sini aku langsung ini aja. Mungkin ada yang sambil ngerjain juga nggak apa-apa lah ya. Nggak aku tutup soalnya nilainya memang agak mengkhawatirkan ya. Mungkin karena kalian baru ngerti juga gimana skim paragraf ini dan kayak mana cara cepet, jadinya kelabakan gitu ya, keteteran dan terkecoh gitu sama soalnya. Dan dari berapa ini, dari 98 orang yang lolos passing grade lebih dari 70, itu hanya 6 orang. Tapi nggak apa-apa. Belum ada presensi, sebentar lagi ya habis tanya jawab dan ini apa namanya, kuis ini. Jadi dari 99 orang dari 100 orang hanya 6 yang lolos KKM gitu, 70 lebih. Dan ini ada Nizar ya. Aku mau tahu dong Nizar ini yang mana ya? 100 loh dia. Nizar Siapa ada nggak di tuh? sini? Hebat banget. Muncul dulu dong. 100 TBL. Yang lain jangan sedih, nilainya kecil kan masih belajar. Kalian mungkin juga baru kenal soal yang Kak Davin kasih. Ya jangan berkecil hati ya. Mungkin Nizarnya lagi away, jadi kita ini selanjutnya ada Inayah nih, 96. Cuma salah satu soal. Inayah ada nggak? Halo Kak, Itu siapa Kezia tadi? Inayah? Apa Nizar? aku ini ya. Oh Inayah ini. Ya ini yang waktu itu minta ini nggak sih ke Kak Rani, bacaan bahasa Inggris itu. Ya, tapi belum aku Jurnal. kasih, Iya, waktu sorry. itu. Bakal aku kasih Sun. Udah aku siapin kok. Ini pinter berarti ya. Inayah, Nizar 100. Habis itu ada Nida tadi yang jawab 76. Lumayan. Itu oke banget. Habis itu Bagus 84. Zahra 92. Ada nggak orangnya nih? Kok yang KKM pala nggak ada semua? Apa malu ya? Jangan malu dong. Gitu. Oh putus-putus ya? Mungkin sinyal kamu kali ya. Siapa? Inayah. Mungkin udah bagus semua. Oke. Mungkin kita bahas aja nggak sih teman-teman? Daripada lama kita ininya ya. Wait bentar. Oke. Nih. Nah. Nih BTW kalian lihat nih. 4432. Jangan lihat namanya ya. Jangan lihat namanya apa kok. 28. 56. Tadi ada yang sampai berapa coba? 0,8. Cuma betul 1. Tapi nggak apa-apa ya. Sama-sama belajar gitu. Cuma 6 gitu. Aku juga kaget gitu. Mungkin salah di soalnya atau kesulitan gitu kan. Kalian kelabakan gitu ya. Oke lanjut aja, kita pertama bahas nih. Ini tentang how to create PayPal account. Berarti dia ngejelasin bla gimana, langsung ke soal. What is the purpose of the text about to explain how to create a PayPal account. Di sini langsung kita lihat nih. Visit the PayPal account, how to create a PayPal account, klik sign up, habis itu dijelasin langkah-langkahnya. Berarti betul untuk menjelaskan ke kita gimana caranya bikin akun PayPal. Dan kedua, the sentence "you can create an account from the PayPal homepage or from the app" could possibly restate it as "you can create an account from the PayPal homepage or from the app. You can make an account either from the PayPal homepage or the app." Jadi ini dibilang lagi, ini bisa diomongin lagi dengan kata yang kayak mana sih gitu. Kalau dari Oke, kita bahas dulu yang ini ya. Ini to describe what PayPal is, enggak ya? Ini dijelasin cara pembuatannya. Kalau websitenya tadi dijelasinnya cuma kayak satu kali tersurat doang ya. Jadi enggak terlalu banyak. To briefin how to use PayPal Credit, how to use tidak ya. Lebih ke
how to make, how to create. Jadi benar tapi tidak tepat. Ini tepat. Tuh. Dan yang penggunaan kata either itu bisa gini. Dua-duanya iya, gitu. Dua-duanya bisa. Contoh, aku dan Kak Rani itu tutor. You can ask either me or her. Bisa betul juga salah satu. Itu kalian bisa tanya aku atau Kak Rani. You can ask either me or Rani as the tutor. Gitu. Jadi either itu lebih ke salah satu tapi dua-duanya bisa gitu. Ngerti nggak? Satu kesatuan tapi dua-duanya itu bisa. Jadi di sini dijelasin either from the PayPal homepage or the app. Jadi kalian bisa bikin dari situs web homepage PayPal atau enggak aplikasinya. Gitu. Kayak tadi aku bilang ke kalian, you can ask either me or Kak Rani sebagai tutor. Dua-duanya tutor. Kalian bisa tanya ke aku dan Kak Rani. Dua-duanya bisa apa bisa? Bisa kan? Tuh, jadi kalau either itu salah satu tapi dua-duanya bisa. Gitu. Kalau neither, dua-duanya nggak bisa. Gitu. Ngerti nggak? Either, neither. Gitu. Mungkin di selanjutnya aku kasih tutor yang selanjutnya ya buat bahas either, neither. Kayak singgungan gitu. Dan memang udah aku state juga ya, either salah satu dari dua atau lebih itu bisa. Kalau neither, salah dua-duanya nggak bisa. Gitu. Neither Rani nor I can use math. Nggak bisa matematika. Kita berdua nggak bisa matematika. Mau Kak Rani, mau aku nggak bisa. Gitu. Kak, maaf presensinya belum nanti. Nanti kalau misalkan kurang stabil, aku kasih ke kamu aja Aulia Sapa. Nah, habis itu kalau to explain how to verify, enggak ya, di sini memang ada how to verify, tapi secara keseluruhan dia ke gimana cara bikinnya. Mungkin udah ya, ini how to register new bank account sudah pasti salah karena PayPal. Gitu. Ini berarti udah dijelasin ya tadi dua-duanya, bisa dari dua-duanya. Gitu. Tapi pilih salah satu aja. Gitu. Kalau ini betul tapi tidak tepat. Tapi ini juga betul deh kayaknya. Ini juga betul ya teman-teman. Ini yang jawab A siapa? Ini betul. Sorry. Aku with no bot. Aku salah. Kayak yang A ini juga betul. Kalau ini you don't need to create an account from the PayPal or from the app, udah pasti salah. Oh ya, banyak yang A ya. Oke, berarti betul juga yang A. Kalau ini udah pasti salah, kenapa? Karena dibilang kamu nggak perlu bikin akun dari PayPal website sama aplikasinya. Harus dong, di sini kan dibilang kamu bisa bikin akunnya dari PayPal homepage ini website dan aplikasinya. Dan pasti salah. Kamu harus membuat di PayPal homepage dan di app betul tapi tidak tepat. Kamu harus, ini kamu bisa. Kalau harus itu harus banget, itu salah. Pokoknya you can make an account either. Jadi di antara salah satu ini satu aja. Kalau ini obligate, kamu harus create on the PayPal homepage and ini lihat ya kata kuncinya and. Jadi kita harus bikin di akun kita di website sama di aplikasi. Sementara bilangnya or. Gitu. Jadi ini and salah. Jadi akun kita dua dong nanti. Gitu ya kan? Oke, yang A, you can only create homepage not the app. Nggak salah. Karena di sini dua-duanya bisa gitu. Di sini cuman di PayPal website aja. Gitu. Nah, di sini dia salah. Kita lihat, what should we do to verify our PayPal account? Teman-teman, iya ini, sorry ya, ini belum aku edit, ini jawabannya yang betul yang E. Betul, jawabannya yang E. Sorry ya teman-teman. Sorry. Ini jawabannya yang betul yang E.
Nah, pantesan aku bingung, memang betul yang E. Yang E ya ini yang E. Kalau create an email ini betul tapi tidak tepat. Di sini kan dijelasin. Di sini, nih. Mana verify. Nah nih, enter a valid email address. Di sini aku tulisnya put sama aja. Gitu ya. Oke, memang betul ya teman-teman. Nah tuh, memang kayaknya kalian banyak aku yang lupa ngedit ya kalau nggak salah. Soalnya aku kayaknya udah aku tulis di sini, cuman aku nggak ini input soal ini yang pilihan ini yang betul. Jadi mungkin sorry ya teman-teman, ini yang betul yang tuh. Aduh. Nah, lanjut ke paragraf baru. The real reasons why TV is bad for the kids. Nah, ini dia betul. What is the topic of the passage above? Ini mungkin udah bisa semua lah ya kayak mana. Di sini dibilang TV isn't educational enough for children. Kalau di sini salah, TV isn't good for children. Betul, tapi tidak tepat. Kenapa? Karena dijelasin di sini, mungkin kalian cari sendiri ya tadi, soalnya kepanjangan TV isn't educational enough for children. Books are better for children, betul. Tapi itu lebih ke substansi pembahasan ini. Gitu. Jadi yang betul yang B. Nah, toy playing is better than TV for kids. Nah, ini betul juga kayak ini, tapi tidak tepat karena lebih ke substansi aja. Dia orang ngomongin kayak buku tuh lebih bagus buat anak kecil. Mainan itu lebih bagus buat anak kecil, tapi bukan secara general yang ngomongin apa teks di atas. Books and TV aren't good for children. Itu betul, tapi dua-duanya ini salah karena books ini bagus. Books ini bagus dan TV yang tidak bagus. Cuman TV aja nggak bagus, dia ngomong dua-duanya berarti salah. Which of these following sentence is true about TV? Di sini dijelasin TV decrease. Mana? Ini kan, ini kita cari ini di sini. Karena itu udah ada jawabannya, kita cari TV decrease. Mana TV decrease? Kalau nggak ada, berarti dia tersirat. Kalian tahu kan tersirat? Nggak langsung di... Oke, nanti jawaban revisinya aku edit ulang aja ya. From this perspective, TV around what content young children watch a lot. Nah ini di sini dijelasin young children who watch a lot of TV may be missing out on valuable even crucial interaction. Anak kecil yang banyak nonton TV itu kayaknya bakal kehilangan waktu valuable dan krusial interaksi dengan orang tuanya dalam masa pertumbuhan. Kritikal itu kayak yang paling dibutuhkan gitu, vital gitu. Nah, berarti ini tersirat ya. Kalau anak kecil itu tidak bagus untuk interaksi, mengurangi interaksi antara children dan parents. Tuh. Jadi ini udah pasti betul. Yang dicari yang betul, bukannya salah. Tuh. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, ini salah. Ini memang udah pasti kalian yang salah ya. Ini udah betul every 10 matters. Dibaca lagi gitu. Dilihat di sini. According to the writer, more dustbins should be placed in. Lihat in mana? In sini. Probably that should be in every 10 matters. Gitu. Jadi ini when we look at classroom schoolyard, ini diambil dari sini. Kalau kita ngelihat banyak, jadi bukan hanya, nah iya banyak terkecoh di sini. Jadi bukan hanya terpacu ke sekolah, koridor sekolah, dan taman sekolah. Bukan itu doang. Setiap 10 meter. Gitu. Jadi kalian juga harus bacanya nggak sampai akhir ya, tapi di pertama kedua ini jangan selalu jadi ini, kalian bisa di akhir kayak kata aku tadi. Ini aku carinya lama banget ini yang terakhir ini karena memang jarang gitu.
paling lama kini ini dia aku cari yang apa di more dustbins ini harus di sini kayaknya lama banget aku carinya tadi. Soalnya memang rata-rata jawabannya itu ada di atas semua gitu. Jadi di 10 meters. Kalau every 100 meters salah. Green schoolyard salah. Every school 10 meters ini salah karena 10 metersnya di sini dibilang nggak school. Meskipun ini bahas school itu. Jadi kalau misalkan kalian bahas itu kalian ngide namanya. Itu kalian nggak boleh apalagi di apa ya PPU yang ini apa? Jika Andi belajar, maka Andi pintar. Jika Andi tidak belajar, belum tentu dia tidak pintar. Itu mungkin kalian belajar sama kakak-kakak PPU ya, itu nggak boleh ngide. Walaupun di bahasa Inggris ini, untuk vocabulary kalian boleh ngide. Nanti aku kasih tahu. Nih, every 10 meters. Jadi di sini dijelasin every 10 meters. Nah, di sini, what is the writer argument on sufficient number of dustbins? Nah, ini kalian ini tau nggak apa? Ini pasti kecohnya di sini. Ya kan? What is the writer argument on, waduh apa nih? Number of dustbin. Sufficient ini cukup. Apa kata writernya tentang tempat sampah yang cukup? A, bisa bikin sekolah. Need ini apa? Ada yang tahu nggak? Need ini bersih. Bisa bikin sekolah. Environment itu lingkungan sekolah bersih. Environment ini lingkungan. They make school environment neat. Bisa bikin lingkungan sekolah bersih. B, jadi student bisa naruh sampah gampang. Mereka bisa nyimpen petugas kebersihan energi. Energinya petugas kebersihan bisa kesimpan gitu. Mereka bisa prevent in stop litter sampah. Mereka bisa stop sampah. They students are to clean them. Ini udah pasti salah banget ya karena masa students dipaksa untuk clean gitu. Tidak ada di sini students are asked to clean dustbin-nya. Nih kita lihat lagi ya. They make school environment neat. Wait. Berarti ini lebih ke tersirat ya teman-teman. Nih. Dia di sini dibilang, the condition of uncleanness and discomfort really hinders learning and teaching environment. Litters thrown carelessly cause disease, especially empty plastic cup or glass. They can be filled out with water coming from the rain. This can be placed, tapi kayaknya, ini kayaknya dari akhir sih aku lihatnya yang B ya teman-teman. Dari akhir aku lihatnya yang B. Jadi kayaknya jawabannya yang B. Aku juga yang salah. Sorry ya, yang B. Nih. Iya, sorry. Ini semuanya jawabannya kalau nggak salah di bawah. Yang ini nih. Ini kan tadi nih, jawabannya di bawah. Ini juga jawabannya di bawah. Sorry. Ya, ini B. Sorry ya teman-teman, sorry. Nanti aku kirim ke kamu aja, Andi sama Aulia tadi. Kalau misalkan nggak ini, karena kalian udah datang. Nah, ini yang gampang buang sampah. Gitu. Students can throw garbage away easily. Gitu. Jadi sorry ya, ini salah. Memang ini aku, dua paragraf ini aku jawabannya memang cari yang di bawah-bawah. Ini every 10 meter sama yang itu. Oke, lanjut ke
Soal berikutnya. Soal berikutnya tentang Nikki Hamblin, Ebedi Agustino awarded rare Olympic medal. Nikki Hanbin, Ebedi Agustino ini udah valid ya, bukan vocabulary, ini nama orang. Awarded, dia anugerahi Olympic medal langka. Itu rare Olympic medal langka. Langsung ke pertanyaannya. According to the passage, Hamblin and Di Agostino were awarded the Pierre de Coubertin medal because they, nih betul. Karena di sini dijelasin si Hamblin jatuh dan si De Agostino ini yang belakangnya ikut jatuh juga. Misalkan kalian lari nih, ini jatuh depannya, belakangnya juga pasti jatuh dong, selandung, karena kan yang depannya jatuh. Nggak bisa kan kalian predik, oh depan gue mau jatuh nih, gue menghindar gitu. Karena kalau pas lari-lari maraton kayak itu, biasanya deket-deketan. Jadi dua-duanya jatuh, dan kalau udah jatuh ya pasti cedera. Nah, di sini dijelasin, nggak perlu aku bacain lagi ya teman-teman. Di sini dijelasin mereka berdua ini udah jatuh, luka, habis itu nolong satu sama lain dan lanjut lari bareng itu. But then stop and help straighten Hamblin up and encourage her to run with her. Encourage itu kayak mengajak gitu, mempersuasi buat ikut to run with her. Dia ngajak si Hamblin ini untuk lari samanya. D'Agostino was quickly up on her feet. D'Agostino ini langsung sigap ya. Nah, di sini pusing sama vocabnya memang betul. Banyak vocab yang sulit. Dia langsung lari dan nyuruh si Hamblin ini untuk ikut lari sama dia. Despite mereka cedera karena luka. Nah, ini in fact she had torn her anterior cruciate ligament. Di sini udah pasti dia injured. Nih, injured. Di sini kan udah jelas nih, but the American then realized she had injured her knee. In fact, ini kalian nggak perlu tahu ini artinya apa. Di sini injured her knee. Di sini dijelasin bahwa injurinya itu di mana? Di ligamennya. Dan menyuruh Hamblin untuk lari. But the Kiwi ini New Zealand ya. Kalian tahu nggak Kiwi ini New Zealand? Ini kan American. Mana tadi American? Kiwi New Zealand. Tuh. Gitu ya. New Zealand, Nikki Hamblin, New Zealand. Kiwi itu makanya kalian juga perlu belajar apa ya, pengetahuan umum bahasa Inggris gitu. Kiwi ini New Zealand gitu. Bahasa lain, bahasa sebutannya negara ini tuh New Zealand. Nah, jadi di sini dijelasin the Kiwi refused to leave her side and they completely race together. Jadi si Hamblin ini, jadi si Nikki ini nyuruh Hamblin untuk udah lo lari aja, tinggalin gua. Tapi si Kiwinya ini nggak mau, si pelari dari New Zealand ini, si Nikki Hamblin itu nggak mau gitu. Si Ebedi Agustino nyuruh si Nikki untuk lari, tapi dia nggak mau, si Nikki-nya yang dari New Zealand, Kiwi, karena mereka mau nyelesain bareng gitu. Jadi ini udah pasti ya, nih, were the most selfish athlete nggak mungkin, nggak ada dijelasin tadi. We're lucky to get which was awarded in every Olympic, nggak juga. Memang ini betul, tapi tidak tepat. We're lucky to get the rare medal, ini salah. Ini betul, tapi ini tidak tepat. Always awarded in every Olympic, kalau kalian cari tidak ada di sini. Okay, what is the main idea of the second paragraph? Betul, the unfortunate incident happened in the race. Paragraf kedua, ingat skimming tadi, kan nggak perlu baca paragraf pertama, 2, 3, 4 gitu. Baca kedua aja. Kedua ini tentang apa? Kedua ini tentang dua-duanya jatuh. Kalau jatuh itu, the two runners gave up di semifinal race, menyerah ke semifinal, enggak. The rare medal were awarded, enggak. Karena di awarded-nya di sini, di terakhir, di keempat dan terakhir. Di keempat dan terakhir enggak ya? Enggak. Di sini enggak dijelasin ya di mananya. Pokoknya di sini dijelasin tentang gimana mereka. Berarti ini enggak dijelasin
di mananya. Dan di sini where the most selfish athlete, enggak dong, selfish ini kayak egois gitu, memikirkan diri sendiri. Enggak dong, mereka jatuh saling tolong menolong, enggak selfish. Trip and fell down. Tadi ini nih, sorry. The International Olympic Committee praised Hamblin and the Agostinos. The International Committee praised ini, paragraf ke Tuwaga 3, Tuwaga 4 ya, 4 ini. Walaupun ini sebenarnya nggak bisa ini paragraf itu di sini, bukan di sini. Ini bukan paragraf ya teman-teman, ini bukan. Di ketiga ini. Nah, jadi di yang rare medals were awarded di nggak ada tadi. Pokoknya di kedua itu tentang unfortunate incident happen. Unfortunate itu keadaan yang tidak baik gitu. Insiden ini kecelakaan. Kecelakaan atau sesuatu yang tidak disengaja. Tuh. There are a lot of people who don't achieve that. And the journey is really important too. Ini apa Kak? Who don't achieve that? Kita cari who don't achieve that di mana? Who don't achieve that nih? Who don't achieve that? Everyone comes here to compete, but there are a lot of people who don't achieve that. Dari sini kita bisa lihat semuanya datang ke sini untuk berkompetisi, tapi banyak yang nggak ngecapai itu. Berarti ngecapainya apa? Compete. Berarti don't compete, do not compete gitu. Nah, selanjutnya the antonym of the word after already at the International Committee. Statement is after already. At the International Committee statement. Statementnya berarti yang mana? Yang ini. Kan ini statement ya. Kalau ada ketipan 2 ini statement atau quotes gitu. Kalau dari orang statement. Kalau dari orang ngomong langsung statement. Kalau dari kita ngambil quotes gitu. After already captured. Captured ini ada yang tahu nggak? Coba dong ketik. Ada yang tahu nggak captured itu apa? Mungkin belum ada yang tahu ya captured ini apa. Jadi captured itu menangkap. Iya betul, menangkap. Tertangkap, ya betul. Kalau terekam itu recorded. Tuh. Tertangkap. Tertangkap itu antonimnya adalah dilepasin. Kalau gatekeep ini menjaga-jaga gitu kepemilikan kita. Kalau shield ini disegel, grab diambil, dibawa, link ini terasosiasi gitu satu sama lain. Link ini terasosiasi satu sama lain. Kayak terikat gitu satu sama lain. Jadi release ini kalau shield sinonimnya bukan antonim. The antonym of this 7 line 6 word is 7 line 6 word. 6, 7, tuh, 4. Ini nggak termasuk ya, ini nggak termasuk. Tuh, 4, 6, 7. Quickly. Quickly itu apa teman-teman? Quickly itu cepat, bagus. Nah, lawan katanya cepat itu slowly, udah langsung gampang. Nah, faithfully ini dengan segala niat kita gitu. Keniatan kita. Gently ini lembut. Swiftly sinonimnya cepat. Lately belakangan ini. Slowly lambat. The antonym of the word kind is, udah pasti lah ya, kind itu kan baik. Tender ini baik. Big hearted ini hati besar baik. Thoughtful ini considerate itu kayak pengertian. Selfishness itu tidak egois, cruel berarti. Itu teman-teman. Nah, meskipun ini kan tadi nilainya berarti ini dia Dania nilainya 8 gitu kan. Jadi tadi betul ada yang ini 2 ya kalau nggak salah. 2 jadi betul 1. Jadi berapa nilai dia ya? 68 ditambah 8 7
Berapa? Ayo, 76. 76 bukan sih? Iya kan 76? Ya, Kak. Nah, berarti dia lolos ya. Berarti rata-rata ini lolos. Ada beberapa aku tadi 2 nomor yang salah gitu. Oke, jadi mungkin kalian lebih ke apa ya, kelabakan gitu ya, karena kan cepet-cepet gitu, tadi ada waktunya juga dan ada yang salah juga walaupun cuma 2, dan vocabulary memang harus ditambahin lagi. Dan pronunciation-nya juga tadi ada yang bilang kan kayak ini itu memang betul tapi tidak tepat gitu, tiny gitu. Makanya sebenarnya ada juga sih quotes yang bilang it sucks to understand the word that you know but you can pronounce it gitu. Jadi kayak tahu tiny itu kecil tapi ngucapinnya tiny itu kan kayak kesel gitu. Padahal gue tahu artinya tapi gue salah ngucapin itu. Nah, jadi mungkin itu aja sih dari aku untuk mana tadi? Yang ini. Nah, sekarang kita ke Q&A time. Nih, langsung aja. Kamu nanya ini. Ada yang mau nanya nggak kira-kira teman-teman? Ada yang mau Gampang banget. nanya? Kamu nanya. Kamu nanya? Mirip banget. Ada yang mau nanya? Dia sampai Paleng loh guys. Dia menjir gue lagi jualan. Oke, yang mau tanya. Malah ketawa semua. Oke, ada yang mau nanya sebelum pembelajaran kita, sebelum dokumentasi dan presensi. Nih, tadi ada beberapa yang, ini udah mau. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak, mungkin bisa kita ini aja sih, akhirin. Tapi kalau ada yang mau nanya boleh kok. Mau nanya tentang apapun juga boleh. Mau nanya tentang perkuliahan, apa semua, gimana cara ningkatin bahasa Inggris, apa, boleh. Kalau nggak ada, ya oke. Berarti nggak ada yang mau nanya. Kayaknya kalau nggak ada yang mau nanya itu boleh di-share dulu ini presensinya Kak Davin. Oke, bentar ya aku share teman-teman. Oh iya, malah udah pada nanya dari tadi ya. Nanyanya tentang presensi mulu dari tadi. Kak udah presensi belum? Iya, ngebet banget kayaknya ya. Mau tidur ya teman-teman, besok sekolah gitu. Oke, nggak apa-apa. Wait ya, aku stop share screen dulu. Aku kirim. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Agak ngelak. Itu teman-teman bisa di absen. Tadi yang minta absen ke aku tuh ini nggak sih? Apa masih ada di sini nggak? Perlu aku kirim lagi nggak? Ya. Oke, gitu deh teman-teman. Pelajaran kita hari ini. Capek ya, baca cepet-cepet tuh. Tapi tadi memang nilainya meskipun ada beberapa yang salah, mungkin memang harus bekerja lebih giat lagi, belajar lebih giat lagi kalian, vocabulary terutama, dan jangan terkecoh. Biasanya di UTBK itu banyak yang terkecoh. Karena sepintar-pintarnya murid mencontek, LTMPT lebih pintar gitu. Dan oh iya, kalian juga jangan ya kayak ini aku kasih lagi.
di-share dong nanti sama ininya juga apa? Recordingnya juga, PPT-nya juga semuanya di-share di GCR, Google Classroom. Jadi kalian kalau mau ngulang materinya lihat aja di situ, dan aku mau ngasih tahu kalau misalkan kalian jangan pernah lihat dari sekarang tutor cara nembak jawaban UTBK. SNBT, UTBK sama aja. Gitu. Makanya jangan pernah, karena sepinter-pinternya tupai melompat, LTMPT lebih pintar lagi melompat. Itu ya teman-teman. Contohnya nih, misalkan kalian kayak A, B, C, D gitu. A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 3, 4, C-nya 1, 2, 3, 4, E-nya 2, 3, 5, D-nya 2, 3, 5. Berarti 3, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 5. Berarti di situ kalian biasanya milih 1, 2, 3, 4 dong, karena ada 3 pilihan yang benar gitu. 3 pilihan, jadi major. Kalian pilih yang itu, enggak. Biasanya enggak kayak gitu. Biasanya kalau untuk, apalagi perhitung-hitungan gitu, biasanya A sama dengan B lebih dari C lebih dari berapa gitu. Jadi jangan pernah dari sekarang nonton kayak cara nembak UTBK, mending belajar aja, mungkin ada waktu lagi, karena di kalian ini itu cuma ada TPS. Iya apa iya? Iya betul. Iya belum? Iya nggak sih teman-teman? Iya Coba. Kak, cuma TPS. Nah, kalau di tahun kita tuh sampai kayak ekonomi, kimia, jadi belajarnya juga putus-putus gitu satu sama lain. Kalau kalian kan TPS, jadi lebih mudah. Tapi kalau lebih mudah, logikanya lebih banyak saingan gitu. Aku se-SBM kemarin jangan kayak gitu. SBM kemarin berarti nggak lolos dong berarti kalau gabung ini lagi itu. Jadi jangan nonton tembak-tembak gitu, belajar aja. Satu lagi semangat. Oke deh, ya udah izin. Ya udah mungkin gitu aja ya teman-teman. Tadi udah dokumentasi juga semuanya. Mungkin that's a wrap for our English class today. Thank you so much for joining our English class today. I hope you guys have a great Tuesday and Monday this day, and I really hope to see you again in the future occasion of our English class. So that's a wrap. Thank you so much guys. Yang boleh keluar boleh deh keluar. See you when I see you. Dadah. Mohon maaf ya kalau misalkan penjelasannya kurang jelas dan lain-lain. Dadah semuanya. Thank you Thank Kak you. Davi. Thank Itu you. aku udah kasih beberapa link Thank untuk you, yang mau Kak. baca, tapi aku rasa bakal agak sedikit susah ya karena itu jurnal akademik sesuai yang kalian request kemarin. Semoga membantu. Makasih Kak Rani. Terima kasih, Kak. Kasih Karani dan Kak Davin. Makasih Oke, semuanya. Thank you Kak. Dadah. Bye Kak, thank you. Makasih Kak.